Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Quina Aziza dengan NIM 25106311200005 dari kelas 2A Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan dan menganalisis jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, MPD. Demikian pembuka dari saya. Selanjutnya saya akan mulai dengan pembahasan soal yang pertama. Yang pertama, dari sisi kurikulum di As-Sufah bersifat integratif, yaitu menggabungkan ilmu, Al-Quran, akhlak, dan praktik langsung. Jadi tidak hanya teori, tetapi langsung dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang membuat pembentukan karakter berjalan dengan cepat. Kemudian ada dari sisi pendidik, Rasulullah SAW berperan bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan langsung. Keteladanan ini membuat nilai-nilai yang diajarkan lebih mudah ditiru dan diinternalisasi oleh peserta didik. Kemudian ada pula dari sisi metode. Rasulullah menggunakan metode yang variatif seperti halaqah dan ceramah, yaitu untuk penyampaian ilmu, kemudian dialog dan diskusi untuk melatih berpikir kritis. Kemudian ada pula kisah, yaitu untuk penanaman nilai moral, penugasan untuk melatih kemandirian, serta keteladanan dan pembiasaan untuk membentuk akhlak. Jadi, kesimpulannya, keberhasilan As-Sufah itu terletak pada manajemen pembelajarannya yang terintegrasi, berbasis praktik, dan didukung oleh keteladanan pendidik, sehingga dalam waktu singkat mampu mencetak kader yang tidak hanya paham ilmu, tetapi juga berakhlak dan siap berdakwah. Nah, kalau kita membicarakan nilai-nilai dalam Piagam Madinah yang relevan untuk pendidikan Islam modern saat ini, tentunya ada beberapa. Yang pertama, keadilan, yaitu semua orang diperlakukan sama tanpa membedakan latar belakang. Dalam pendidikan, ini bisa diterapkan dalam penilaian, kesempatan belajar, dan penyelesaian masalah. Kemudian ada nilai toleransi, yaitu menghargai perbedaan agama dan budaya. Ini penting agar lingkungan belajar tetap damai dan inklusif. Kemudian transparansi, yaitu keterbukaan dalam aturan, penilaian, dan kebijakan sekolah, supaya menumbuhkan kepercayaan. Keempat, kebebasan, yaitu memberi ruang bagi peserta didik untuk berpikir dan berpendapat secara bertanggung jawab. Jadi, nilai-nilai ini tuh sangat penting karena bisa menciptakan pendidikan yang adil, terbuka, dan menghargai keberagaman. Dari sudut pandang manajemen kebijakan, keputusan kodifikasi Al-Quran oleh Utsman bin Affan menghadapi beberapa tantangan. Dari sisi organisasional, wilayah Islam yang semakin luas membuat umat tersebar dengan latar belakang berbeda dan cara bacaan Al-Quran yang beragam. Hal ini menimbulkan konflik dan menunjukkan kurangnya koordinasi serta belum adanya standarisasi dalam pembelajaran. Kemudian dari sisi spiritual, tantangannya adalah menjaga kemurnian wahyu. Jika tidak distandarkan, dikhawatirkan terjadi kesalahan atau penyimpangan. Namun di sisi lain ada risiko penolakan karena para sahabat sudah terbiasa dengan qiraah masing-masing. Untuk mengatasi hal tersebut, Utsman mengambil langkah strategis dengan bermusyawarah bersama para sahabat ahli Al-Quran dan menyusun mushaf Utsmani sebagai standar. Nah, dampak jangka panjangnya sangat besar, yaitu terciptanya standarisasi kurikulum pendidikan Islam karena umat memiliki satu rujukan yang sama. Selain itu, keaslian Al-Quran tetap terjaga dan konflik akibat perbedaan bacaan dapat diminimalisir sehingga tercipta stabilitas dalam kehidupan keagamaan. Jadi, kebijakan ini itu merupakan keputusan strategis yang berhasil menjawab tantangan sekaligus memberikan dampak besar bagi keseragaman dan kualitas pendidikan Islam. Kepemimpinan Umar bin Khattab menunjukkan transformasi besar dari sistem kesukuan ke sistem administrasi yang terstruktur.
Beliau membangun lembaga seperti Diwan, Baitul Mal, Sensus, serta membagi wilayah menjadi provinsi dengan gubernur dan hakim, sehingga pemerintahan tidak lagi bergantung pada loyalitas suku. Nah, gaya kepemimpinannya itu bersifat visioner dan transformasional. Ini ditandai dengan inovasi seperti kalender hijriah dan sistem penggajian untuk aparatur dan juga guru, yang mana itu meningkatkan profesionalisme. Umar juga menekankan musyawarah, keadilan, hukum, dan pengawasan langsung terhadap masyarakat. Secara keseluruhan, Umar berhasil menciptakan sistem pemerintahan yang modern, terorganisir, dan berorientasi pada kesejahteraan serta keadilan. Pada masa Rasulullah SAW, pendidikan bersifat terbuka dan merata. Masjid menjadi pusat belajar yang bisa diikuti semua orang tanpa membedakan status. Materinya juga beragam, mulai dari akidah, akhlak, ibadah, sampai keterampilan hidup. Selain itu, proses belajar bersifat aktif, jadi tidak hanya dari guru tetapi juga melibatkan masyarakat. Berbeda dengan masa dinasti Umayyah, di sini mulai ada perbedaan akses pendidikan. Memang masjid dan hutab masih ada, tetapi muncul juga pendidikan khusus di istana yang hanya untuk kalangan elit. Bahkan anak-anak pejabat memiliki guru pribadi. Dampak positifnya yaitu kualitas ilmu di kalangan elit jadi meningkat karena mereka memiliki fasilitas dan lingkungan belajar yang lebih baik. Ilmu juga berkembang lebih dalam dan mulai ada spesialisasi. Tetapi dampak negatifnya juga ada, yaitu pendidikan menjadi tidak merata. Masyarakat biasa tidak mendapat akses yang sama seperti kalangan elit, sehingga muncullah kesenjangan kemampuan. Jadi, pergeseran ini membuat ilmu berkembang lebih maju, tapi di sisi lain pemerataan pendidikan jadi berkurang. Kebijakan Arabisasi oleh Abdul Malik bin Marwan merupakan strategi manajemen budaya organisasi untuk menyatukan wilayah yang luas. Dari sisi keberhasilan, kebijakan ini efektif karena menyederhanakan administrasi dengan satu bahasa, memperkuat identitas bersama umat Islam, serta mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi kelemahan, Arabisasi menimbulkan kesenjangan sosial bagi non-Arab atau Mawali dan memicu gerakan syu'ubiyah sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi budaya Arab. Jadi, kebijakan ini berhasil secara administratif dan kultural dalam menyatukan wilayah, tetapi kurang inklusif sehingga memunculkan ketegangan sosial. Manajemen Bait Al-Hikmah berhasil karena pengelolaannya sudah terstruktur dan visioner dalam 3 aspek utama. Pertama, manajemen SDM dilakukan secara profesional dengan merekrut ilmuwan dan penerjemah terbaik dari berbagai latar belakang. Jadi, tidak hanya dari Arab, sehingga berbasis kompetensi. Para penerjemah tidak hanya menerjemahkan, tapi juga mengkaji dan mengembangkan ilmu. Kemudian yang kedua, dari sisi pendanaan, Bait Al-Hikmah mendapat dukungan penuh dari negara. Khalifah seperti Al-Ma'mun menyediakan anggaran besar, termasuk memberi imbalan tinggi kepada ilmuwan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen kuat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, kolaborasi. Kolaborasi eksternal sangat terbuka. Bait Al-Hikmah menjalin hubungan dengan berbagai peradaban seperti Yunani, Persia, dan India untuk memperoleh dan mengembangkan ilmu. Hal ini menjadikannya pusat pertukaran intelektual dunia. Selain itu, keberhasilan juga didukung oleh integrasi fungsi lembaga sebagai perpustakaan, pusat riset, penerjemahan, dan pendidikan dalam satu sistem yang saling terhubung. Jadi, keberhasilan Bait Al-Hikmah itu terletak pada manajemen SDM yang kompeten, pendanaan yang kuat, serta kolaborasi global, sehingga mampu menjadi motor penggerak peradaban. Pelajaran manajemen kepemimpinan strategis dari visi Harun al-Rasyid adalah pentingnya membangun budaya mutu berbasis ilmu dan literasi sebagai fondasi lembaga pendidikan.
Al-Rasyid menunjukkan bahwa kemajuan peradaban tidak lepas dari keberpihakan pemimpin terhadap ilmu dan ulama. Pertama, pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks madrasah atau pesantren, kepala lembaga harus mampu merancang arah pengembangan yang tidak hanya fokus pada hasil akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan budaya intelektual. Kemudian kedua, kepemimpinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga pembinaan, yang artinya kepala madrasah harus aktif membimbing guru dan santri agar terus berkembang, bukan sekedar memberi instruksi. Kemudian ketiga, pentingnya membangun budaya literasi dan keilmuan, seperti pada masa Al-Rasyid. Lembaga pendidikan harus menciptakan lingkungan yang mendorong membaca, diskusi, dan pengembangan ilmu, sehingga terbentuklah budaya mutu yang kuat. Keempat, pemimpin harus mampu mengintegrasikan nilai agama dengan kebutuhan zaman. Ini berarti kurikulum tidak hanya tradisional, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Jadi, visi kepemimpinan Ar-Rasyid mengajarkan bahwa keberhasilan lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh pemimpin yang visioner, membina SDM, dan konsisten dalam membangun budaya ilmu sebagai dasar mutu lembaga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.